Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Dewan Juri, yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan artikel kami yang berjudul Quo Vadis, Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah pasca putusan MK nomor 30 tahun 2018. Saya, Philadelphia Langit Ayu Sukmadila, semester 4 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, bersama teman saya di sebelah kanan yang akan memperkenalkan dirinya. Dan saya Devita Dialvani dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Saya Muhammad Wainur Faiz, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Judul ini kami angkat karena adanya permasalahan ketimpangan legislasi antara DPR dan DPD. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana DPR memiliki kewenangan untuk membentuk, membahas, serta memiliki kewenangan untuk ikut serta di dalam mengambil keputusan atas rancangan undang-undang. Tetapi di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, DPD hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah. Bahkan DPD tidak dapat mengambil keputusan atas rancangan undang-undang tersebut. Karena masih sedikitnya fungsi legislasi daripada anggota DPD, maka DPD seakan memberi permasalahan pada peraturan perundang-undangan tentang over regulasi yang dikutip dari Richard Schufkine mengatakan bahwa adanya hyper regulation. DPD tidak serta-merta diam atas ketimpangan ini, maka DPD mengusahakan amandemen supaya anggota DPD dapat berasal dari anggota partai politik. Tetapi hal tersebut bertentangan dengan konstitusi, karena di dalam pasal 22C ayat yang pertama mengatakan bahwa anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi di Indonesia. Dikuatkan lagi dengan pasal 22E ayat 4. Di sana dikatakan bahwa anggota DPD berasal dari jalur perseorangan. Jadi jelas DPD diatur di dalam konstitusi. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu memperbolehkan bahwa anggota DPD dapat berasal dari anggota partai politik. Hal tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di pasalnya yang ke-22 yang C maupun pasal 22E. Dari ketimpangan tersebut dan permasalahan tersebut, maka penyelesaian diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Profesor Dr. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi merupakan gawang konstitusi dan segala peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi merupakan inkonstitusional. Maka adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2018 seakan sebagai langkah baru untuk mengembalikan marwah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan dengan teori Hans Kelsen mengenai peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Itu jelas bahwa undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketimpangan tersebut, kami akan membahas mengenai wewenang legislasi Dewan Perwakilan Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2018 yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Devita. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Pancasila. Sendi utama hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang memerlukan tertib hukum yang terbangun secara hierarkis dalam proses pembentukannya. Tertib hukum tersebut harus dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengelolaan produk-produk hukum
yang dihasilkan, karena hukum pada dasarnya dipahami sebagai sarana perilaku masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum yang terus berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem hukum Pancasila, hierarki peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat dibentuk jika tidak ada mandat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Maka kejelasan hierarki ini akan terkait dengan keabsahan peraturan yang telah dibuat. Oleh karenanya, DPD tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22E Ayat 3, bahwa data dan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan dasar hukum di bawahnya. Menurut Han Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis, bahwa norma-norma tinggi itu menjadi patokan dan pedoman daripada norma di bawahnya. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, persoalan justru muncul dari adanya terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah yang mendapatkan fungsi legislasi mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah dulu lahir. Kemunculan DPD lebih ditujukan untuk membantu fungsi dan tugas DPR sebagai penyusun perundang-undangan. Keberadaan DPD sejak awal tidak dilengkapi dengan fungsi-fungsi ekspirit seperti halnya DPR. Oleh karena itu, kewenangan DPD lebih ringkas daripada DPR. Kewenangan DPD hanya dalam ruang lingkup perumusan-rumusan undang-undang, dan tetapi menurut Ijmi Ashidikin menjelaskan bahwa DPD masih memiliki suatu kewenangan yang besar, yaitu fungsi pengawasan terhadap pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Karena ketimpangan legislasi konstitusi, kami hadir untuk memberi solusi. Yang pertama, memberikan kewenangan DPD dalam mengawasi produk hukum daerah. Merujuk payung hukum pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, Dewan Perwakilan Daerah dapat melaksanakan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penangguhjawaban daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya ekonomi, dan belanja negara, pajak, pendidikan, agama, serta mengayomi pelaksanaan tugas DPR. Kedua, DPD memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kelemahan DPD sebagai penanggung jawab fungsi legislasi dapat diperbaiki dan diperkuat dengan penempatan DPD sebagai pemegang kekuasaan dan membentuk undang-undang. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang. Langkah lain yang penting adalah suatu rancangan undang-undang yang sudah dibahas bersama oleh Presiden dan DPD serta DPR semestinya diberikan keseriusan dan terlebih dahulu oleh DPD. Semestinya suatu rancangan undang-undang tidak dapat disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, keberadaan DPD sejak awal tidak dilengkapi dengan fungsi-fungsi secara eksplisit seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat. Ketimpangtindihan kewenangan legislasi antara DPR dan DPD semestinya segera mendapatkan perhatian dengan melakukan perubahan dan perombakan undang-undang terkait Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, kewenangan tersebut harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten.
Sekian yang dapat kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh besok pagi.